Judi online dari bulan Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. Hal ini diungkap PPATK saat rapat perdana dengan Komisi 3 DPR. Perputaran uang judi online yang mencapai 13,2 triliun rupiah didapat dari 10 hasil laporan analisis yang dilakukan PPATK. Saya sesuai dengan judul hari ini adalah rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan PPATK, evaluasi. Kita juga mendukung upaya pemberantasan judi online melalui hasil analisis sebanyak 10 laporan hasil analisis dengan total perputaran dana 13,2 triliun. Selain itu, PPATK juga turut berkontribusi dalam pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika. Terdapat 41 laporan dengan total perputaran dana 16,8 triliun. Sementara Wakil Ketua Komisi 3 DPR, fraksi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni tak mau menduga-duga perlunya pemeriksaan mantan Menkominfo Budi Ari dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Bisa jadi menterinya tidak tahu atau lalai. Ada ASN Kominfo yang melindungi tindak pidana judi online. Sebelumnya kan kemarin selalu menyampaikan kepada publik, Kominfo, ini kita situsnya tutup 100.000 website, ternyata website bukan judi online. Menteri sebelumnya kan bisa saja orang menduga-duga, berarti lalai, bisa saja. Tapi kan bisa saja dia nggak tahu sama sekali. Kayak misalnya tadi, 1.000 penutupan website, ternyata 1.000 ini bukan yang utama. Jadi yang lain malah yang aman, yang ini ditutup. Nah, mantan Menkominfo yang kini menjadi Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi menanggapi soal pegawai Kemenkominfo yang terlibat judi online. Budi Ari mendukung pemberantasan judi online di Indonesia. Budi Ari juga menegaskan kini dirinya fokus menjalankan tugas baru sebagai Menteri Koperasi. Satu, saya fokus ngurus koperasi dan rakyat. Dua, kita mendukung penegakan hukum. Tiga, kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini di Indonesia. Jangan kasih kendor. Terima kasih. Udah. Polisi mengungkap salah satu tersangka baru dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, AK. Ternyata tidak lolos seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif dan judi online. Meski tidak lulus seleksi, AK justru dipekerjakan di Kemenkominfo. Dan hasilnya terhadap tersangka AK dinyatakan tidak lulus. Namun faktanya tersangka AK kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid pun mengungkap tempat perjudian online bukan hanya melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi, tapi juga menyasar ke institusi lain, termasuk partai politik. Guru jajaran itu juga ada, ya, tidak hanya menengah, bawah atau dimanapun. Jadi tempat berhimpunnya manusia, baik itu komunitas, baik itu institusi, lembaga, termasuk baik itu di partai, itu ada potensi yang bermain judi online. Kapolri memastikan akan menindak pihak-pihak yang terlibat dalam permainan judi online. Polisi pastikan tak akan pandang bulu dalam memberantas judi online. Tim Liputan Kompas TV. Kepala PPATK mengungkap perputaran uang terkait judi online dari bulan Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. Sementara Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni tak mau menduga-duga perlunya pemeriksaan mantan Menkominfo Budi Ari dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Informasi lebih lengkap
Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Deni Putu Trisnanda. Selamat petang, Putu. Apa saja pernyataan yang disampaikan Budi Ari terkait pegawai Kemenkominfo yang terlibat judi online, Putu? Ya, secara langsung memang tidak ada yang disampaikan atau respons dari Budi Ari yang pernah menjabat sebagai Menkominfo pada periode sebelumnya di era pemerintahannya Presiden Joko Widodo, bahwa ada singgungan soal orang-orang Komdigi, yakni Kementerian Komunikasi dan juga Digital yang terlibat, ditetapkan sebagai tersangka ada 11 orang. Bahkan tadi juga sempat ramai begitu ya, bagaimana ada kritik juga dari Komisi 6, meskipun rapat Komisi 6 itu fokus membahas porsi Budi Ari dan juga komitmen Budi Ari sebagai Menteri Koperasi. Tapi tadi sempat disinggung terkait dengan bagaimana komitmen dari Budi Ari sendiri untuk mengungkap pemberantasan judi online, karena diduga dari 11 orang yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian atau juga ditetapkan sebagai tersangka, ini ada beberapa yang merupakan orang dekat dari Budi Ari. Jadi meskipun tidak merespon secara langsung terkait dengan hal itu, tapi satu hal yang pasti tadi disampaikan adalah apapun bentuknya Budi Ari akan berkomitmen untuk menindaklanjuti dan juga kooperatif terkait dengan pemberantasan judi online. Jadi sampai dengan saat ini, meskipun Budi Ari sudah tidak lagi ada di Kementerian Komunikasi, tapi bergeser ke Kementerian Koperasi, tapi Budi Ari menyampaikan komitmennya untuk tetap menjaga hal tersebut agar tetap bisa berjalan dengan baik. Ibrahim. Putu, lalu bagaimana yang dilakukan Komisi 3 ke depan setelah menerima laporan PPATK? Ya, tentu saja ini ada hal yang serius dilakukan oleh Komisi 3, khususnya bagaimana sebagai komitmen, karena satu keluhan yang disampaikan oleh Komisi 3 adalah sampai dengan saat ini dari rapat-rapat yang dilakukan, baik itu dengan PPATK ataupun juga aparat penegak hukum terkait dengan pemberantasan judi online, Komisi 3 sendiri atau DPR ini tidak pernah mendapatkan laporan secara utuh, sehingga untuk mendapatkan transparansi, kemudian juga tidak mengganggu jalannya proses penyidikan. Tadi Komisi 3 menyampaikan akan membentuk panja terkait dengan kejahatan siber. Tentu saja judi online ini menjadi satu bagian di dalamnya yang nanti juga akan dibahas. Dan tadi juga disampaikan kalau memang perlu dilakukan secara tertutup rapatnya supaya tidak mengganggu proses penyidikan, maka Komisi 3 akan menyediakan tersebut lewat panja, akan diadakan rapat secara tertutup. Yang pasti kenapa harus disampaikan secara utuh dan juga transparan, niatnya adalah supaya kalau memang PPATK menemukan sesuatu dan tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, maka Komisi 3 akan melakukan intervensi supaya apa yang ditemukan oleh PPATK bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Ibrahim. Terima kasih, Niputu Trisnanda, untuk laporan Anda.